Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar market exchange Hotbit yang katanya itu disuspend teman-teman ya. Jadi pada 10 jam yang lalu teman ya, tadi malam tepatnya ya. Jadi ada seorang yang bertanya nih, yang bernama Rudy Lumia nih. Mas Rudy Lumia bertanya ya, "Bang, tanya nih, Hotbit kok disuspend ya? Gimana ke depannya? Tabungan saya ada di situ," katanya teman-teman. Oke, dan di situ Didi menjawab, "Waduh, oke, next saya akan bahas teman-teman ya." Oke, jadi di video kali ini ya Didi akan membahas nih kenapa sih Hotbit ini kok bisa sampai ke suspend gitu teman-teman. Nah, seperti apa infonya nanti bakal Didi kupas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya Hotbit teman ya pada 12 jam yang lalu teman ya. Di sini Hotbit itu men-tweet nih, katanya pengumuman penangguhan layanan situs web Hotbit ya pada 10 Agustus 2022. Detailnya di sini katanya. "Pengguna aman ya, jangan khawatir, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," katanya cuy. Jadi seperti apa pengumumannya langsung kita kepoin aja. Nah, oke teman, di sini Didi sudah masuk di pengumumannya si Hotbit nih teman ya. Pengumuman penangguhan layanan situs web Hotbit teman ya. "Pengguna Hotbit yang terhormat, kami menyesal memberitahu Anda bahwa Hotbit harus menangguhkan fungsi perdagangan, penyetoran, penarikan, dan pendanaan. Waktu yang tepat untuk memulai kembali tidak dapat ditentukan saat ini." Oke, jadi di poin ini teman-teman ya, mereka itu intinya menyampaikan permohonan maaf nih ya, atau penyesalan ya teman ya, karena telah menangguhkan fungsi perdagangan, penyetoran, penarikan, dan pendanaan teman-teman. Nah, dan menurutnya untuk memulai lagi nih teman-teman ya. Nah, di sini ya, tidak dapat ditentukan saat ini. Jadi intinya di sini penangguhan tuh bersifat sebenarnya itu sementara teman ya. Namun untuk waktunya tidak dapat ditentukan. Bisa dibilang itu kalau menurut Didi sedikit lama gitu teman ya. Mungkin ada yang harus diselesaikan. Nah, ternyata teman-teman ya, di sini tuh alasannya katanya itu ada seorang mantan karyawan nih yang jabatannya itu manajemen Hotbit nih teman ya. Yang katanya mantan karyawan tersebut itu meninggalkan Hotbit pada bulan April tahun lalu nih, atau keluar ya. Karyawan tersebut teman-teman ya, diam-diam memiliki sebuah proyek nih di tahun lalu, dan proyek tersebut teman-teman ya berseberangan nih atau bertolak belakang dengan prinsip-prinsip internal Hotbit teman-teman ya. Dan dimana posisi Hotbit itu tidak tahu menahu nih mengenai seorang karyawan yang menjabat manajemen Hotbit memiliki sebuah proyek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip internal Hotbit teman-teman ya. Nah, ternyata di sini teman ya, proyek dari karyawan tersebut setelah diselidiki otoritas penegak hukum, katanya proyek tersebut itu melanggar hukum pidana cuy. Makanya bisa dibilang di sini Hotbit itu juga kaget mungkin teman-teman ya, karena mantan karyawan manajemen Hotbit yang di tahun lalu keluar teman ya, ternyata terlibat kasus proyek yang menurut otoritas hukum itu melanggar hukum pidana cuy. Nah, karena alasan tersebut teman-teman ya, sejumlah manajer senior di Hotbit itu telah dipanggil satu persatu nih oleh penegak hukum untuk membantu penyelidikan lebih lanjut teman-teman. Nah, karena alasan tersebut penegak hukum itu telah membekukan sebagian dana di Hotbit, yang membuat Hotbit itu tidak dapat berjalan secara normal cuy ya. Jadi udah fix teman-teman ya alasan kenapa Hotbit saat ini tuh ditangguhkan ya. Alasannya yaitu tadi teman-teman, bahwa ada seorang mantan karyawan yang posisinya itu manajemen Hotbit di tahun lalu yang sudah caw ya, atau sudah keluar dari Hotbit teman-teman ya. Ternyata karyawan manajemen tersebut itu memiliki sebuah proyek yang dimana proyek tersebut itu bertentangan dengan prinsip-prinsip internal Hotbit nih. Dan akhirnya setelah terendus ya, terselidiki oleh badan otoritas penegak hukum teman-teman ya, ternyata proyek tersebut itu melanggar hukum pidana cuy. Makanya otoritas penegak hukum itu teman ya saat ini tuh sedang memanggil semua manajer senior di Hotbit saat ini ya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan alhasil saat ini sebagian dana di Hotbit itu dibekukan ya, yang menyebabkan Hotbit itu saat ini tidak bisa berjalan seperti normal, atau bisa dibilang ditangguhkan cuy. Nah, karena pihak Hotbit ini juga tidak tahu ya mengenai proyek yang telah
melibatkan mantan manajemen atau mantan karyawannya Hotbit, teman-teman ya. Di sini pihak Hotbit dan karyawan manajemen Hotbit lainnya tidak terlibat dalam proyek dan tidak mengetahui informasi ilegal yang terlibat dalam proyek, teman-teman ya. Namun katanya di sini tuh pihak Hotbit masih secara aktif nih ya, bekerja sama dengan sebuah otoritas penegak hukum dalam menyelidiki kasus mereka, teman-teman ya. Dan katanya saat ini pihak Hotbit juga masih berkomunikasi, teman-teman ya, dengan otoritas penegak hukum melalui pengacara Hotbit, teman-teman. Dan mereka itu saat ini ya masih mengupayakan nih untuk pengajuan pembebasan aset yang telah dibekukan oleh penegak hukum, teman-teman ya. Dan menurut pihak Hotbit, teman-teman ya, semua aset milik pengguna itu aman di Hotbit, teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang bermain cryptocurrency di market exchange Hotbit, teman-teman ya, menurut Hotbit semua aset pengguna itu aman di Hotbit, teman-teman. Jadi bisa dibilang, teman-teman ya, penangguhan layanan situs web Hotbit ini ya bersifat itu sementara. Namun kalau dilihat dari untuk memulai kembali tidak dapat ditentukan saat ini ya. Ini mungkin kalau menurut Didi, teman-teman ya, memakan waktu sedikit lama, teman-teman ya. Karena memang seperti penjelasannya di sini nih, teman-teman. Hotbit akan melanjutkan layanan normal segera setelah aset dicairkan. Semua aset dan data pengguna di Hotbit aman dan benar, teman-teman. Jadi untuk saat ini mereka itu masih mengupayakan nih segera mungkin akan mengajukan pencairan aset, teman-teman ya, sehingga Hotbit ini bisa berjalan secara normal lagi, teman-teman ya. Karena memang aset atau dana di Hotbit sebagian itu dibekukan karena kasus yang sudah dijelaskan tadi di atas, teman-teman ya. Dan di sini pihak Hotbit juga katanya itu masih bekerja keras nih dan terus bekerja sama untuk menindaklanjuti kemajuan penyelidikan otoritas penegak hukum nih mengenai mantan karyawan manajemennya itu, teman-teman ya. Dan akan mengumumkan hasil penyelidikan segera setelah tersedia, teman-teman ya. Yang alhasil situs Hotbit web, teman-teman ya, tidak dapat diakses untuk saat ini ya, karena memang saat ini sedang dibekukan. Dan kalau kalian cek di aplikasi Hotbit, teman-teman ya, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman ya, di menu home-nya. Dan kalian ketika klik di menu market akan tampilannya seperti ini, sama aja ya, ada pengumuman penangguhan ya atau suspense Hotbit website serve on Agustus, teman-teman. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman ya, penangguhan ini tuh bersifat sementara. Namun kalau menurut Didi ini memakan waktu yang sedikit lama, teman-teman ya. Karena apa? Karena mereka itu saat ini masih mengupayakan proses pencairan dana yang sedang ditangguhkan oleh otoritas penegak hukum, teman-teman ya. Kalau di sini pihak Hotbit masih mengupayakan ya, kemungkinan itu ada dua, teman-teman ya. Penegak hukum itu mau mencairkan sebagian dana agar Hotbit itu bisa beroperasi lagi secara normal. Pihak penegak hukum itu mau mencairkan dananya, namun harus menyelesaikan masalah mantan karyawan manajemennya ini, teman-teman ya. Karena proyek yang telah dijalaninya setahun yang lalu melanggar hukum pidana, teman-teman. Nah, jadi di sini bagaimana nih menurut kalian, teman-teman ya? Apakah nantinya otoritas penegak hukum ini akan memberi izin nih untuk pihak Hotbit mencairkan dana yang telah dibekukan, atau enggak pihak penegak hukum ini akan meminta Hotbit untuk menunggu sembari penegak hukum ini menyelesaikan masalah tersebut ya, baru dana itu dicairkan? Bagaimana nih menurut kalian? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itu tadi, teman ya, updatean dan news mengenai pengumuman penangguhan layanan situs web di Hotbit, teman-teman ya. Nah oke, ini hanya saran dari Didi pribadi ya, untuk para subscriber Didi semua, teman-teman ya. Jikalau kalian tuh bermain cryptocurrency, teman ya, kalian tuh pilihlah minimal ya, paling enggak market kripto yang kalian gunakan itu 100 besar dari CMC. Nah, kenapa kok harus 100 besar, teman ya? Karena Didi tadi menyebutkan minimal, teman ya. Jadi di sini tuh CMC memperingkat sebuah market exchange, teman ya. Itu tuh berdasarkan volume transaksi, teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, semakin volume transaksi 24 jamnya itu besar, maka dia semakin nge-up ya. Seperti contoh Binance ya, volume transaksinya mencapai sekian ini, teman ya. Makanya dia nomor 1 nih. Logikanya, teman ya, semakin banyak volume transaksi di sebuah market exchange, teman ya, berarti market exchange tersebut itu jarang mengalami kendala ya, sehingga efeknya banyak pengguna itu menggunakan market exchange tersebut, teman-teman ya. Yang artinya bisa dibilang market tersebut itu nggak rewel gitu, teman-teman ya, nggak dikit-dikit maintenance, nggak dikit-dikit error. Namun jangan salah diartikan, teman-teman ya, posisi market cap ini tidak menjamin 100% bahwa market exchange itu aman cuy ya. Karena memang market exchange itu sifatnya centralized ya, kemungkinan hack itu cukup besar ya, tergantung dari keamanan masing-masing di market exchange
exchange tersebut, teman-teman. Namun kalau menurut Didi pribadi, teman-teman ya, semakin banyak atau volume transaksi di sebuah market exchange, teman-teman ya, Didi rasa semakin kuat juga keamanan di market exchange tersebut ya, teman-teman ya. Karena Didi yakin orang-orang market exchange yang memiliki volume perdagangan yang cukup besar ya, tidak mungkin orang-orang bodoh, teman-teman, yang membiarkan volume perdagangan sebesar itu rapuh akan keamanan IT-nya ya. Yang pasti Didi yakin di sini ketika sebuah market exchange itu bervolume transaksi besar, otomatis market exchange itu mengupayakan keamanan yang cukup maksimal, teman-teman ya. Ya, yang artinya kalian bisa bermain di market exchange misalkan di Get.io ya, top 6 besar CMC, teman-teman ya. Ataukah kalau enggak kalian tuh bisa main di kalau koin-koin micin ya, di L-Bank ini ya, masih peringkat 17 CMC, teman ya. Atau enggak di Max juga, teman ya, yang masih masuk 14 CMC gitu, teman ya. Jangan sampai kalian tuh bermain di market exchange yang melebihi 100 peringkat CMC, cuy. Nah, kalau Hotbit itu peringkat berapa, Bang? Hotbit itu peringkat 185, cuy. Ya. Jadi jauh banget ya, teman-teman ya, dari peringkat 100 CMC ya untuk market exchange. Jadi sebenarnya, teman ya, buat subscriber Didi, teman ya, Didi itu tidak merekomendasikan kalian tuh bermain di market exchange yang peringkatnya tuh lebih dari 100 CMC, cuy. Oke, jadi kita cari aman aja, teman ya, sesuai yang sudah dijelaskan tadi untuk logikanya, teman ya. Itu kalau menurut Didi pribadi, teman ya. Ya, kalau kalian ingin bermain koin-koin micin, kalian bisa main di Get.io, L-Bank, atau di Max, teman-teman ya. Itu kalau menurut Didi pribadi itu sudah lumayan. Oke, jadi itu tadi, teman-teman ya, mengenai info penangguhan layanan situs web Hotbit ya, dan saran dari Didi pribadi buat teman-teman subscriber semua. Oke, namun tetap, teman-teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman-teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.